warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menceritakan bagaimana kronologi terjadinya kasus pencurian. Pada hari Sabtu, korban menuju ke lokasi kerjanya yang berada di depan Pasar Sentral Takalar. Sesampainya di lokasi kerjanya, korban berpapasan dengan atasannya dan berbincang-bincang menuju ke dalam toko. Namun, korban belum menyadari bahwa dia tidak mengambil kunci motornya dan masih bergelantungan di motornya. Beberapa menit kemudian, rekan kerja korban menghubunginya untuk membawakan barang atau dompet ke alamat yang telah diberitahukan kepada korban. Korban pun menuju ke tempat parkiran, namun dia tidak melihat motornya dan menyadari bahwa motornya telah dicuri. Korban pun langsung panik dan melihat motor lain beserta kuncinya terparkir di dekat parkiran motor miliknya tadi. Korban pun beranggapan bahwa motornya telah ditukar oleh si pencuri. Kemudian korban menanyakan kepada rekan-rekan dan semua orang yang berada di lokasi kerja tersebut. Namun semua orang yang ditanya tidak mengetahui motor si korban. Korban pun kemudian menghubungi keluarganya bahwa motor miliknya hilang. Beberapa saat kemudian, korban menuju ke Polsek Petalasang, Kabupaten Takalar untuk melaporkan tindak pidana pencurian tersebut. Setibanya di sana dan menceritakan kronologinya, korban pun diarahkan kepada pembiayaan dan menunggu sekitaran 2 atau 3 bulan untuk hasil laporan polisi. Dan sampai saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Atas dasar kronologis di atas, pihak penyidik dengan nomor LP garing B garing 13 garing V garing 2023 garing SPKT garing Polsek Petalasang Polres Takalar Polda Sulawesi Selatan menjatuhkan pada pasal 363 KUHP terhadap kasus ini, yaitu diancam dengan pidana paling lama 7 tahun. Seperti pencurian ternak, pencurian pada waktu adanya seperti kebakaran, gempa bumi, atau huru-hara atau bahaya perang, pencurian di waktu malam hari, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu. Selanjutnya, jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Namun, terdapat beberapa perbedaan pendapat di dalam penentuan pasal ini setelah mendapatkan kronologis yang disampaikan oleh korban, di mana dalam kasus ini tidak terdapat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan aksinya. Hasil diskusi kami memutuskan untuk menetapkan pasal 362 KUHP dalam kasus ini dengan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah pemenuhan unsur pasal yang tertera pada pasal 362, yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Selanjutnya, dalam pasal tersebut termaktub kata barang siapa, sehingga dapat diartikan siapapun atau semua orang yang melakukan perbuatan pidana dan melanggar perbuatan yang mana telah ditentukan oleh perundang-undangan, di mana oleh Lamintang, kata mengambil dapat diartikan mengambil benda secara keseluruhan atau sebagian yang dimiliki oleh orang lain, di mana ada maksud menguasai di baliknya secara melawan hukum. Sesuai dengan perkembangan zaman, unsur tersebut sudah beberapa kali mengalami penafsiran.
pada awalnya diartikan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Hal ini berarti membawa barang tersebut berada di bawah kekuasaannya yang nyata, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaannya. Selanjutnya, kalimat perbuatan mengambil diartikan bahwa barang tersebut berada tidak pada pemilik yang sah. Hal ini dimulai sejak seseorang berusaha melepas sebuah benda dari yang memiliki. Kemudian, maka selesainya perbuatan tersebut apabila suatu benda sudah berpindah dari tempat asalnya. Maka dapat disimpulkan berarti mengambil itu adalah mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Beberapa unsur atau ciri sebuah pencurian. Yang pertama, unsur objektif, keadaan yang menyertai pada benda, di mana barang yang bersangkutan secara keseluruhan maupun sebagian kepunyaan orang lain. Adanya perbuatan mengambil, terdapat objek berupa benda. Nah, yang kedua itu unsur subjektif, melawan hukum, ada motif untuk memiliki, terdapat suatu maksud. Jadi ketika unsur-unsur di atas terpenuhi, jelas merupakan sebuah pencurian. Dalam kasus ini terdapat dua keterangan yang menjadi alat bukti, yaitu keterangan saksi dari saudara Rahmat dan saudara Hasrullah. Nah, di samping alasan penyidik menetapkan pasal 363 karena terdapat beberapa faktor yang diantaranya yaitu faktor sosiologis, di mana kerap terjadi curanmor di daerah tersebut dan pelakunya lebih dari satu orang. Tetapi kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Hasil diskusi kami tidak dapat menyetujui pasal yang diterapkan pihak penyidik dikarenakan tidak terpenuhinya unsur pada pasal 363 KUHP dalam kasus curanmor. Adapun hasil akhir dari diskusi kami atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku, maka dari itu kelompok kami berpendapat bahwa pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut dapat dipidanakan dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun atau denda 900.000 karena akibat dari tindakannya korban kehilangan motornya sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP.